Baiklah, Ibu akan mengajar terlebih dahulu ya. 1, senang. 2, senang sekali. Jangan senang sekali ya Ibu ya. Jadi jujur ya, misalnya senang kok atau senang sekali nomor 2, nomor 3 mengantuk ya, dan yang nomor 4 yaitu sedih. Enggak tahu ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Alif Rido. Oke, nomor berapa Lip? 2, Amora Kasih. 1, Andina Sora. 1. Ya. Tetapi sepertinya kayaknya tegang ya, kita ice breaking. Oke ya, memang sengaja dari Ibu ini. Oke, yang pertama ya, kalau yang pemirsa sudah tahu ya, ice breaking pertama tepuk ya, ice breaking tepuk. Boleh tegak dulu, tegak dulu. Oke. Konsentrasi ya, konsentrasi ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita harus relax dahulu ya, meregangkan otak-otaknya ya, karena fisikanya agak berat ya, belajarnya susah. Jadi memang benar-benar kalian harus fresh. Oke. Kalau seandainya Ibu katakan tepuk 2 kali, oke, tepuk 3 kali. Kalau seandainya Ibu tidak mengatakan tepuk, cuma 1, artinya kalian tidak usah tepuk. Oke? 2, tidak usah tepuk. 3, tidak usah tepuk. Kalau Ibu mengatakan tepuk 1, baru kalian tepuk. Konsentrasi, paham? Oke. Kalau masih ada yang salah, kita tidak bisa belajar karena belum konsentrasi. Oke. Tepuk 3. Oke. Tepuk 1. 2. Tepuk 2. Tepuk 1. 3, 2, 1. Tepuk 3, 2. Tepuk 1. 1. Ternyata belum ya. Jadi dengerin apa yang katakan. Oke. Tepuk 2, 1. Oke. Tepuk 3. 3. Oke, duduk kembali. Oke, terima kasih. Oke, dari hari kali ini sepertinya sudah sedikit relax ya. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin flashback terlebih dahulu ya, kira-kira masih ingat atau tidak materi kita minggu kemarin ya. Materi kita minggu kemarin itu materinya apa ya? Ada yang bisa? Oke, Rere. Boleh tegak Rere? Oke. Apa yang Rere ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Oke. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, artinya peningkatan suhu ya. Artinya berarti pemanasan global itu suhu yang apa? Yang tidak baik ya, karena terperangkapnya suatu. Setelah pengaruhnya itu, kemudian bagaimana cara mengatasi pemanasan global itu sendiri? Ada yang bisa? Oke, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini kan pengaruhnya nih. Nah, untuk terakhir solusinya, cara menangani seperti apa? Cara mengatasi pemanasan global dengan cara mengurangi kendaraan sepeda motor. Yang kedua, mengontrol penggunaan listrik. Yang ketiga, pengendalian limbah. Dan yang keempat, menjaga kelestarian alam. Dan yang terakhir, usaha rehabilitasi hutan. Oke, ya. Jadi salah satu Ibu ingin memberikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan. Jadi materi kita sekarang itu masih berkaitan dengan materi kita minggu kemarin. Kalau materi kita minggu kemarin yaitu tentang pemanasan global, ya artinya sifatnya umum, ya kan? Sifatnya umum, ya, proses terjadinya, dampaknya, kemudian pengaruhnya, dan cara mengatasinya. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu perubahan iklim terhadap lingkungan. Itu materi kita pada pagi hari ini, ya.
Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan. Yang kedua, merancang mitigasi atau upaya penanggulangan perubahan lingkungan. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mengevaluasi upaya pemecahan masalah mengenai perubahan lingkungan dan mengupayakan mitigasi. Mitigasi itu artinya solusi ya, solusi dan cara penanganannya. Ya. Yang nomor 4 yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan produk hasil belajar berupa poster, berupa PowerPoint, Canva, ya, tentang gagasan pemecahan masalah mengenai penyebab bencana alam melalui media yang menarik, ya. Jadi nanti presentasinya kalian menggunakan 3 macam produk, ya, produk hasil belajar, ya. Oke, paham? Oke, setelah tujuan pembelajarannya, di sini ada profil pelajar Pancasila karena kita kurikulum merdeka. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis dalam pemecahan masalah itu sendiri. Kemudian yang kelima itu kreatif, ya. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam ya tentang perubahan iklim terhadap lingkungan, Ibu ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Yang pertama, apakah kalian menyadari bahwa lingkungan sekitar kalian telah banyak berubah? Oke, ada yang bisa pertanyaannya? Jawab pertanyaan nomor 1. Oke, nomor 1 boleh dijawab oleh Lisa. Boleh Mbak Lisa? Oke. Jadi yang nomor 1 itu, apakah kalian menyadari bahwa lingkungan di sekitar kita ini banyak berubah? Kira-kira menurut pendapat Lisa, ada tidak perubahan terhadap lingkungan kita ke pemanasan global tadi? Oke, boleh dijelaskan. Kita ada perubahan lingkungan kita. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam ataupun manusia. Adapun perubahan alam yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya banjir, gempa bumi, lahar panas, dan tsunami. Oke, benar. Itu dari Faktor alam. faktor alam. Oke, terima kasih. Kemudian ada tidak yang bisa menjelaskan kembali? Kali ini faktor alam nih, ya kan? Otomatis yang kita rasakan di perubahan terhadap lingkungan ini tidak hanya karena perbuatan dari faktor alam saja, ya kan? Berubah ya terhadap lingkungan kita, ya. Yang pertama punya ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, Geisan, boleh maju Geisan? Oke. Penyebabnya yaitu yang pertama karena perubahan cuaca, yang kedua karena pergerakan peredaran cahaya matahari yang menyebabkan peredaran pola angin, yang ketiga aktivitas pencemaran yang dilakukan manusia, misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian yang keempat industri fashion juga berkontribusi 20% terhadap air limbah di dunia yang ternyata berasal dari bahan pewarna pakaian. Oke, benar. Terima kasih, Geisan. Ya, contohnya seperti ini. Kita ini kan biasanya bulan Desember itu selalu hujan, ya kan? Kita selalu prediksi, misalnya pada saat kita mau liburan sekolah. Well, semua ini tentu bikin kita bertanya-tanya. Aneh ya cuaca zaman sekarang. Bumi kenapa ya? Apakah kiamat sudah dekat? Kamu mungkin punya jawabannya. Semua video yang kita lihat barusan disebabkan oleh suatu peristiwa yang pasti sudah sering kita dengar. Ya, perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan tersebut kadang terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab Banjir ya di kawasan Jakarta ya. Biasanya diprediksi bulan Mei itu tidak banjir, biasa tidak hujan ya, tidak musim penghujan. Tapi ternyata di bulan Mei itu di Jakarta musim penghujan di bulan Mei yang biasanya ada di bulan Januari, Desember dengan Februari kan ya tadi kan. Apa sih yang dampak dari perubahan iklim yang terjadi pada video ini?
lain yang disebutkan sama teman-teman kalian? Dari video ini apa yang dapat kalian ambil dan dapat kalian jelaskan apa dampak nyata ya terhadap perubahan iklim? Ada yang bisa? Oke, Tobi boleh tidak? Oke. Tobi menjelaskan hasil video tersebut. Oke, boleh Tobi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah perubahan iklim terjadi secara alami. Namun sejak tahun 1800-an penyebab utama perubahan iklim adalah manusia. Contohnya seperti di video tadi akan tenggelamnya kota Jakarta yang disebabkan oleh warga yang menggunakan air tanah secara berlebihan dan menyebabkan penurunan permukaan tanah dan didukungnya oleh naiknya volume air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi penyebab perubahan iklim yang dilakukan oleh manusia. Oke, benar. Terima kasih. Benar sekali. Ya. Welcome to our channel. Isu seputar lingkungan sedang marak dibahas. Semua orang akan terlihat peduli dengan dampak perubahan iklim. Namun sayangnya tidak sedikit pula yang tidak berbuat apa-apa. Kemungkinannya karena ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian. Padahal dampak dari perubahan iklim adalah lebih dari apa yang kita inginkan. Karena itu, berikut akan kami memaparkan konsekuensi perubahan iklim yang semoga saja bisa menyadarkan kita semua. Lebih banyak kebakaran. Dunia akan mengingat bahwa pada September 2019 hingga Januari 2020, Australia dilanda kebakaran ekstrim. Padahal waktu itu musim panas masih permulaan dan gelombang panas dan kekeringan sudah menjadi momok yang menakutkan. Kelompok 1 boleh Desi. Kelompok 2 Nur Hayati. Kelompok 3 boleh untuk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Kelompok berapa ya? Empat. Nah, ya. Zidadi, Irfan, Imam, sama si Adi Fikri, sama si Adi Amora, kelompok 6. Ini kelompok 7, gitu ya. Ini ini kelompok 5, 4, ini kelompok 6, kelompok 5. Oke. Iya. Itu aja ya. Oke. Coba perhatikan dulu LKPD-nya yang sudah ditulis. Coba tolong perhatikan LKPD. Buka di halaman kedua. Di lembar kedua ada. Oke. Di lembar kedua ada berikut ini link video dan wacana untuk mengakses alternatif solusi dari isu-isu permasalahan di atas. Artinya kalian menyatat ya wacana ya atau sumber, misalnya nomor 1 kebakaran. Artinya kalian harus mencari 3 sumber ya, 1, 2, 3 ya. Jadi nomor 1 tentang kebakaran, nomor 2 tentang kebakaran juga, nomor 3 tentang kebakaran. Tetapi beda artikelnya ya. Jadi ada 3 sumber yang harus kalian tulis di situ. Kemudian yang nomor ini ada di tabel. Di tabel mengembangkan dan menyajikan hasil karya ada di situ. Oke, di tabel yang ini kalian tulis 7 permasalahannya. Ya, yang ini kalian tulis 7 permasalahan yang ibu sebutkan tadi, kebakaran, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Kemudian alternatif solusi ke-7 ini apa? Misalnya itu satu saja. Kalau kebakaran alternatifnya apa? Kebanjiran alternatifnya apa? Ya. Kemudian analisis alternatif solusi, artinya itu seperti cara pencegahannya, ya. Cara alternatif solusinya apa? Kemudian cara pencegahannya seperti apa, ya. Kemudian yang di kolom terakhir ada di kolom ini
Di menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ada di situ? Ada? Oke. Di situ kalian tulis satu permasalahan yang kalian kerjakan. Ya, kalau yang ini 7 permasalahan, yang ini sumber dari satu permasalahan yang kalian kerjakan ya. Kemudian yang ini yaitu satu permasalahan yang kalian ambil ya. Penyebabnya apa? Kemudian dampak bagi lingkungan apa? Kemudian dampak bagi sosialnya apa? Kemudian di halaman terakhir solusi. Ya, kalau yang tadi kan 7 semuanya. Kalau ini kalian harus fokus ke satu permasalahan. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari satu permasalahan yang kalian ambil. Paham? Oke, jangan tidak mengerjakan karena ini akan masuk ke nilai di praktek, nilai praktek. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian kerjakan di LKPD ya. Nanti kalau poster itu lebih bagus karena dia memang hasil karya tangan sendiri ya. Tapi boleh bebas, satu produk boleh 3 macam, boleh pilih salah satu. Untuk yang ini hari ini dikumpul ya. Jadi nanti hasil dari sini nanti kalian masukkan di hasil produk. Paham? Paham. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan. Jangan tidak mengerjakan karena akan masuk ke nilai praktek ini. Kasih waktu 30 menit. Kalau kamu ngambil di artikel, artikelnya HTTP. Kalau kamu di YouTube, artikel HTTP itu boleh artikel. Yang penting dia sumber. Ya, karena secara penanganan kalau banjir, solusinya cara penanganan sama kan ada boleh mau sampah nih, membagi tempat sampah berdasarkan jenis sampah yang sendiri. Itu juga nanti cara penanganan bersambungan dengan solusi tadi. Okay? Jadi kalau solusinya terbawa sampah, cara penanganan yang bukan bawa sampah yang sama, ya kan? Jadi harus sinkron, oke? Bisa? 20 menit ya? Iya, ini harus diisi. Oh, udah. Karena ini harus diisi. Salam kepada ibu guru kita. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar kita
nama dan pilihan masing-masing. Selamat mulai. Selamat mulai. Ibu ingin mengabsen dulu ya. Jangan lupa nanti kalian memberikan ini ya, respon ya, seperti kemarin. Nomor 1 senang, nomor 2 senang sekali ya. Jadi yang ada kemarin beberapa yang tidak masuk ya. Jadi nomor 1 ekspresinya senang, yang kedua senang sekali, yang ketiga itu mengantuk ya, yang keempat itu sedih ya. Jadi pada saat ibu panggil namanya nanti kalian memberikan seperti pertanyaan. Boleh, silakan duduk. Oke. Nomor 1 Alifrido Sentosa. Oke. Nomor berapa? Nomor 1. Artinya senang ya. Oke, nomor 2 Amora Kasih. Nomor berapa? Nomor 2. Andin Nasora nomor berapa? 1. Andin Vivia nomor berapa? Nomor 2. Vira nomor berapa? Nomor 1. Ergi Berkah Mukmin nomor berapa? Bagus namanya, Ergi Berkah Mukmin ya. Velia Dwi nomor berapa? Nomor 1. Vivi Melani nomor 1. Imam Fahri nomor 1. Lisa Artalia nomor 2. M Razid nomor berapa? 1. Nomor 1. Maindra nomor berapa? Nomor 4. Sedih? Kenapa Maindra sedih? Apa? Muhammad Aditya nomor berapa? Nomor 1. Muhammad Geisan nomor berapa? Nomor 1. Muhammad Irfan nomor berapa? Nomor 1. Muhammad Zahi nomor berapa? 1. Mutiara Okta nomor berapa? 2. Nabila Putri nomor berapa? 1. Naila Elvira nomor berapa? 1. Najib nomor berapa? Nomor 2. Alhamdulillah. Nur Hayati nomor berapa? 1. Rahma Adelia nomor berapa? Hari ini? Siap. Oke. Profil pelajar Pancasila di sini ada 5. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua gotong royong. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima kreatif. Boleh kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dulu ya? Oke, boleh. Yang lain tegak dulu. Oke, aneh. Ya. Lagu awalnya seperti biasa profil pelajar Pancasila. Oke. Oke, ayo sampai rame-rame. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami minggu lalu mengenai dampak pemanasan global yaitu kebakaran. Sebelumnya,
kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Lisa Artalia Desvi, Aulia Sesi Putriandano, Velia Dwi Putri Aliani, Mutiara Oktavitriani, dan Rere Ramadhani. Baiklah, kita akan menuju materi. Yang pertama, apa itu kebakaran hutan? Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Adapun penyebabnya, yaitu perubahan iklim dan kenaikan suhu, menyebabkan cuaca yang ekstrim dan kurangnya curah hujan, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kebakaran. Tentunya kebakaran sendiri memiliki dampak bagi lingkungan dan dampak bagi sosial. Yang pertama, dampak bagi lingkungan, yaitu kerusakan habitat alami dan keragaman hayati. Yang kedua, emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi akibat pembakaran biomasa yang dapat memperburuk pemanasan global. Ada pula dampak bagi sosial. Yang pertama, kehilangan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak langsung kebakaran, kesehatan masyarakat yang terancam akibat kualitas udara yang buruk. Ada pula solusi untuk mengatasi dampak kebakaran ini, yaitu melakukan perbaikan manajemen hutan dan penegakan hukum untuk mengurangi risiko kebakaran hutan, mengadakan pengembangan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak sosial, memberikan penyuluhan masyarakat mengenai praktek berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok 1. Sesuai dengan yang dipresentasikan tadi, saya ingin bertanya, apakah kebakaran dalam hal tersebut seluruhnya dikarenakan pemanasan global saja atau ada faktor lain yang menyebabkannya? Terima kasih. Apa yang menyebabkan dampak pemanasan global terhadap perubahan iklim? Oke, itu. Perubahan iklim disebabkan oleh timbulnya gas rumah kaca atau GSA yang besar dari aktivitas manusia yang mengikuti atmosfer bumi kemudian menjebak antara bumi dan menyebabkan suhu bumi. Oke, benar sekali. Oke, baiklah hari ini ya, dan slide dan poster kita akan bisa kita lihat ya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi energi ya, materi selanjutnya ya yang akan kita pelajari di depan. Oke, kita lihat dulu pembelajaran kali ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.